Apa hubungan antara dua himpunan ini? Apa syarat bagi F agar keduanya sama? Oke, pertama kita lihat yang ini. Pertama misalkan kita ambil gitu X anggota F inverse B1 gabung B2. Artinya ini apa? Artinya F inverse itu adalah ketika X dipetakan oleh F nanti akan masuk menjadi anggota B1 gabung B2. Jadi ini itu arti lainnya adalah Fx anggota B1 gabung B2. Setelah itu, ketika Fx itu anggota B1 gabung B2, artinya apa? Berdasarkan teori himpunan, berarti Fx itu suatu anggota B1 atau si Fx suatu anggota B2. Nah, dari kalimat kedua ini, artinya X itu merupakan anggota F inverse B1. Karena apa? Karena Fx dipetakan ke B1. Atau X itu anggota F inverse B2. Itu. Nah, dari sini berarti berdasarkan teori himpunan, kalau X anggota ini atau anggota ini, artinya apa? X anggota F inverse B1 gabung F inverse B2. Nah, dari sini artinya apa? Jika X anggota F inverse B1 gabung B2, maka akibatnya X juga anggota F inverse B1 gabung F inverse B2. Artinya pastilah F inverse B1 gabung B2 itu merupakan subset dari F inverse B1 gabung F inverse B2. Yang pertama. Lalu bagaimana sebaliknya? Apakah dia saling inverse atau enggak? Ya kita cek. Ambil anggota F inverse B1 gabung F inverse B2. Ini artinya apa? X itu anggota F inverse B1 atau X itu anggota F inverse B2. Nah, dari sini berarti Fx itu dipetakan ke B1 atau Fx dipetakan ke B2. Itu artinya. Nah, selanjutnya kalau kayak gini berdasarkan teori himpunan artinya apa? Fx anggota B1 gabung B2. Nah, jadi kalau udah sampai sini, kalau Fx dipetakan ke B1 gabung B2, artinya X anggota F inverse B1 gabung B2. Karena dia dipetakan ke B1 gabung B2. Kesimpulannya, F inverse B1 gabung F inverse B2 merupakan subset dari F inverse B1 gabung B2. Nah, dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa kalau saling subset, berarti mereka sama. Jadi F inverse B1 gabung B2 itu sama aja dengan F inverse B1 gabung F inverse B2. Selanjutnya, kita lihat yang kedua. Kita ambil X anggota F inverse B1 iris B2. Artinya apa? Fx akan dipetakan ke B1 gabung B2. Artinya Fx itu merupakan anggota B1 sekaligus anggota B2. Nah, dari sini artinya apa? X merupakan anggota F inverse B1 dan sekaligus X anggota F inverse B2. Dari sini berdasarkan teori himpunan, X merupakan anggota F inverse B1 iris F inverse B2. Jadi simpulannya F inverse B1 gabung B2 itu
subset dari F inverse B1 iris F inverse B2. Bagaimana dengan sebaliknya? Misalkan kita ambil X anggota F inverse B1 iris F inverse B2. Ini berdasarkan teori himpunan artinya apa? Artinya X anggota F inverse B1 sekaligus X juga anggota F inverse B2, yang artinya Fx merupakan anggota B1 dan Fx merupakan anggota B2. Dari sini kita ketemu Fx merupakan anggota B1 iris B2. Nah, dari sini berarti X-nya merupakan anggota F inverse dari B1 iris B2 karena dipetakan di B1 iris B2 si X-nya. Jadi kesimpulannya F inverse B1 iris F inverse B2 akan subset dari F inverse B1 iris B2. Nah, dari sini kita ketemu mereka berdua sama. Jadi F inverse B1 iris B2 haruslah sama dengan F inverse B1 iris F inverse B2. Lalu F X dibuang A, apa hubungannya dengan Y dibuang FA? Kita ambil misalkan Y anggota Fx dibuang A. Kenapa Y? Karena ini di kodomin kan ya. Jadi ya saya misalin Y gitu biar gampang mengidentifikasinya. Artinya ini apa? Artinya Y anggota F X dibuang A berarti F inverse Y itu merupakan anggota X dibuang A. Yang mana artinya dari sini F inverse Y bukan merupakan anggota A. Lalu Y bukan merupakan anggota F A. Iya enggak? Nah, jangan tertipu ya. Tanda tidak sama dengan itu lebih berbahaya daripada tanda sama dengan. Jadi kalian di sini jangan ketipu. Ini tuh nggak sama antara yang atas sama yang bawah. Kenapa nggak sama? Kalau F inverse Y itu nggak di A, Y-nya belum tentu di F A. Karena kalau kita gambarin kayak zaman SMA dulu, misalkan ini X-nya domain, lalu kodomainnya Y. Misalkan A-nya berarti ini di X kan ya. Misalkan A-nya di sini. Lalu FA itu misalkan di sini. Jadi dia dipetakan ke sini. Apakah kalau FA itu di sini, Y yang di luar sini itu nggak boleh ke sini? Boleh aja. Kalau fungsinya itu tidak satu-satu, maka akan terjadi hal yang seperti ini. Artinya, jadi syarat yang dimaksud di yang kedua ini, F-nya harus satu-satu agar menjamin Y yang di luar A itu tidak bisa masuk ke FA. Gitu. Artinya, yang ini jadi gagal, nggak bisa kayak gini. Berarti besaran mana antara F X dibuang A dengan Y dibuang FA? Tentu besaran yang kanan. Karena yang kanan ini mungkin saja juga fungsinya itu nggak pada. Contoh misalkan kalau Fx ini segini, itu cuman dipetakan ke gini. Ini kan juga fungsi kan? Tapi Y masih punya yang lain. Padahal Y dibuang FA itu mencakup dua titik yang lain ini. Dan Fx dibuang A tidak mencakup titik yang ini. Jadi
dari sini sekilas bisa saya simpulkan bahwa si fx dibuang A itu hanyalah subset dari y dibuang f A. Jadi kapan mereka sama? Mereka sama ketika ini syarat yang pertama tadi fx-nya harus 1, 1. Atau dengan kata lain, tidak ada himpunan di luar A yang akan menuju FA ketika dipetakan. Lalu dari syarat yang kedua, F-nya juga harus pada, karena dua titik ini kalau nggak pada, menjadikan dua himpunan ini nggak mungkin sama. Selanjutnya, yang terakhir adalah X dibuang F inverse B dan F inverse Y dibuang B. Sekarang kita lihat. Misalkan saya punya, ini barangnya di domain ya, jadi saya misalin X lagi. Misalkan X itu anggota X dibuang F inverse B. Artinya, kalau X anggota X dibuang F inverse B, itu artinya apa? Kalau X dipetakan, artinya dia bukan anggota B. Karena dia bukan anggota F inverse B. Nah, dari sini, ini bukan ya. Dari sini artinya apa? Fx itu anggota Y dibuang B. Lalu artinya apa? X merupakan anggota F inverse Y dibuang B. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan X dibuang F inverse B itu merupakan subset dari F inverse Y dibuang B. Nah, sekarang kebalikannya gimana? Misalkan X itu anggota F inverse Y dibuang B. Kalau X anggota ini artinya ketika X dipetakan maka dia anggota Y dibuang B. Kalau Fx anggota Y dibuang B, artinya Fx bukanlah anggota B. Artinya kalau Fx itu bukan anggota B, kita bisa simpulkan X-nya bukan anggota F inverse B. Kalau X bukan anggota F inverse B, berarti haruslah X anggota X dibuang F inverse B. Nah, jadi kita peroleh F inverse Y dibuang B itu subset dari X dibuang F inverse B. Jadi kedua himpunan itu dapat kita simpulkan sama. Untuk bilangan bulat tak negatif A dan B dengan A plus B kurang dari sama dengan 6, TAB nih bukan ditunjukkan ya harusnya. Ini harusnya mungkin dimisalkan gitu ya. Misalkan ini lalu ditunjukkan, nah ini juga bukan ya, dimisalkan S adalah penjumlahan untuk semua nilai TAB, maka sisa pembagian S dengan 1000 adalah oke. Ya, kita kulik aja lah ya. A plus B sama dengan 0. Boleh nggak 0? Boleh, karena bilangan bulat tak negatif. Kalau A plus B sama dengan 0, berarti cuman ada 6 kombinasi 0, 6 kombinasi 0, 6 kombinasi 0. Jadi cuma ada satu ini ya. Lalu yang kedua, kalau A plus B sama dengan 1. Nah, ini lumayan banyak nih. Jadi bisa 6 A-nya 1, B-nya 0. Lalu bisa A-nya 0, B-nya 1. Kalau yang belakang tetap 1. Kan kita udah misalin jumlahnya 1, yang ini tadi jumlahnya 0. Kalau kalian ingat 6 kombinasi 0 kali 6 kombinasi 0 berdasarkan Vandermonde artinya apa? Ini 6 kombinasi 0, yang ini saya ubah jadi 12 kombinasi 0. Jadi harus dilihat lagi nih video sebelumnya tentang pembuktian pakai argumentasi kombinatorik. Itu di situ ada Vandermonde-nya. Selanjutnya, jadi yang ini diubah jadi apa? Ini berarti sama dengan
6 kombinasi 1, 6 kombinasi 0 ditambah 6 kombinasi 0, 6 kombinasi 1 dalam kurung 6 kombinasi 1. Kenapa ini bisa dikeluarin? Karena A plus B-nya akan selalu 1. Ini tidak lain, ini kalian pakai Van der Monde, jadinya 12 kombinasi 1 kali 6 kombinasi 1 yang ini. Nah, A plus B sama dengan 2 akan mirip-mirip. Jadinya A-nya bisa 2, jadi 62, 60. Lalu B-nya bisa, A-nya bisa 1, B-nya 1. Lalu A-nya 0, B-nya 2 dikali dengan 6 kombinasi 2. Karena A plus B-nya selalu 2. Ini Van der Monde lagi. Jadinya apa? 12 kombinasi 2. Terus kali 6 kombinasi 2. Udah kelihatan polanya kan? 12 kombinasi 0, 6 kombinasi 0. 12 kombinasi 1, 6 kombinasi 1. 12 kombinasi 2, 6 kombinasi 2. Nah, begitu terus dan seterusnya sampai kalau A plus B sama dengan 6 berarti nanti jadinya adalah 12 kombinasi 6, 6 kombinasi 6. Nah, ini sama dengan apa? Kalau kalian ingat Van der Monde lagi, 6 kombinasi 0, 12 kombinasi 0 itu artinya sama aja dengan 6 kombinasi 6, 12 kombinasi 0. Ya kan? 6 kombinasi 0 sama dengan 6 kombinasi 6. Bisa dilihat di argumentasi kombinatorik. Kenapa mereka sama? Selanjutnya, 12 kombinasi 1, 6 kombinasi 1. Artinya bisa aja ditulis 6 kombinasi 5, 12 kombinasi 1. Lalu 6 kombinasi 4 sama dengan 6 kombinasi 2 di sini. Kali 12 kombinasi 2. Ini dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 6 kombinasi 0, 12 kombinasi 6. Nah, ini berarti kan Van der Monde lagi kan? Van der Monde lagi sama dengan 18 kombinasi 6. Jadi total semuanya adalah 18 kombinasi 6. 18 kombinasi 6 itu berapa? Berarti sama dengan 18 kali 17 kali 16 kali 15 kali 14 kali 13 per 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. 6, 3 coret 18, 2, 4 coret sama 16 jadi 2, 5 coret sama 15 jadi 3. Ini hasil perkaliannya berapa? 18.564. Jadi sisa pembagian dengan 1000 adalah 564. Tentukan semua fungsi kontinu G dari R ke R yang memenuhi ini. Oke, yang memenuhi ini. Cluenya di situ. Nah, sekarang kalau dia memenuhi ini, bagaimana kalau X-nya saya substitusi dengan Y per 3? Jadinya apa nih? Jadinya G 3 kali Y per 3 min 2 akan sama dengan G Y per 3. Artinya apa? GY min 2 akan sama dengan GY per 3. Nah, dari sini substitusi Y-nya jadi Z plus 2. Jadinya apa nih? Jadi G Z plus 2 min 2 sama dengan G Z plus 2 per 3. Jadinya G Z itu sama dengan G Z plus 2 per 3. Nah, Z dia jadi Z plus 2 per 3. Gimana kalau Z plus 2 per 3 jadi apa dia? Ini jadi apa? Nah, ini jadi G Z plus 2 per 3 plus 2 per 3. Nah, jadi kayak gitu. Itu apa ini? Bentuk apa ini? Ini sama dengan G
apa ini? Z tambah samain penyebut jadi berat. 2 tambah 2 kali 3 per 3 kuadrat. Gitu ya. Nah, ini berarti sama dengan apa lagi nih? Kan GZ sama dengan Z plus 2 per 3. Ini juga bisa digituin kan? Di plus 2 dibagi 3. Jadi ini sama dengan Z tambah 2 kali 3 per 3 kuadrat ditambah 2 dibagi 3. Nah, kayak gitu soalnya polanya. Ya, arti jadi apa nih? Z tambah 2 kali 3 tambah 2 kali 3 kuadrat per 3 pangkat 3. Mantap. Jadi ini sama dengan apa? Kalau dilanjutin terus titik jadinya Z tambah 2 kali 1 tambah 3 tambah 3 kuadrat tambah 3 gitu, 3 terus dan seterusnya sampai 3 pangkat n-1 misalkan. Jadi ini per 3 pangkat n. Nah, kita lanjutin di sini. Berarti bentuk sederhananya apa ini? Kan itu ada deret geometri kan di situ. Z ditambah 2 kali 3 pangkat n-1 per 3. Ingat rumus deret Sn geometri per 3 pangkat n. Nah, ini duanya coret. Jadi tinggal G Z per 3 pangkat n ditambah 3 pangkat n dibagi 3 pangkat n 1 min 1 per 3 pangkat n. Nah, tapi ini kan bisa kita lakuin terus gitu ya. N-nya akan menuju tak hingga. Z dibagi tak hingga akan jadi 0. Ditambah 1 min 1 dibagi tak hingga juga 0. Artinya ini sama dengan G1. Nah, jawabannya apa dong? Jadi GZ sama dengan G1 gitu. Jadi jawabannya adalah GZ itu adalah fungsi konstan. Kalau GZ-nya konstan, artinya GX pun juga akan seperti itu. Nah, konstannya ini bebas, tergantung kalian mau mendefinisikan G1-nya sama dengan berapa. Misalkan G1-nya sama dengan 5, ya berarti rumusnya GZ sama dengan 5, kayak gitu. Nah, karena ini Z ini sembarang bilangan real, berarti Z ini adalah dummy variabel, atau dengan kata lain variabel yang dummy, ya bukan yang gitu. Tapi Z ini adalah variabel yang bebas, bisa kita ganti dengan X. Jadi GX-nya sama dengan 5. Kalau G1-nya 5.